Kemarin ada yang komentar di video saya yang katanya Anies Baswedan saat berkunjung ke daerah Banten di daerah Pandeglang itu disambut oleh spanduk bertuliskan tegakkan khilafah, dan katanya spanduk itu berasal dari ormas terlarang yakni HTI. Tapi coba kita cek faktanya seperti apa. Sebagaimana diliput dari Radar Banten, spanduk dukung Anies tegakkan khilafah di Banten sambut kedatangan Anies di Pandeglang. Ini ditulis atau dirilis tanggal berapa ini? 4 hari yang lalu ya. Spanduk dengan logo Hizbut Tahrir Indonesia dan bertuliskan dukung Anies tegakkan khilafah di Banten dipasang di Terminal Kadubanen, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Padahal organisasi HTI resmi dibubarkan dan dilarang di Indonesia sejak 19 Juli 2017 lalu. Keberadaan spanduk berbendera HTI dan dukung Anies tegakkan khilafah di Banten sudah terpasang selama 2 hari di Kabupaten Pandeglang yang dijuluki Kota 1000 Ulama dan 1 juta santri. Ya, memang benar ternyata faktanya. Tapi kita baca dulu ya. Salah seorang warga Kadubanen, Wawan Hirmawan, mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk bertuliskan dukung Anies tegakkan khilafah di Banten. Tapi itu sudah ada 2 hari lalu, dipasangnya pada hari Senin dini hari sekira jam 1 WIB. Katanya kepada radarbanten.co.id Selasa 24 Januari 2024. 2023 ya, ini salah nih penulisan. Kok 2024. Jadi ya memang seperti itu, memang benar adanya bahwa ada spanduk yang bertuliskan dukung Anies tegakkan khilafah ya, gitu ya. Dan yang menulis atau yang memasang spanduk itu logonya, logo spanduknya itu adalah dari Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal sebagaimana kita ketahui Hizbut Tahrir itu sudah dilarang, sudah tidak boleh lagi ada dan berkembang di Indonesia karena itu adalah ormas terlarang, ormas yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sangat disayangkan ada spanduk seperti ini, karena kalau kita lihat selama ini daerah Banten, daerah Pandeglang kan kota ulama ya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana banyak ulama-ulama hebat, bahkan dahulu ada yang sangat terkenal yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab yang masyhur, itu kan dari Banten juga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani kan Banten. Tapi sekarang kok malah sampai kemasukan kelompok-kelompok HTI, ini kan sangat disayangkan ya. Dan namanya khilafah itu kan memang politik ya. Dan ini sudah terbukti bahwa kelompok ini, kelompok khilafah, kelompok pembenci pemerintah itu memang berada di belakang Anies Baswedan. Mereka dengan dengan semangat mendukung Anies Baswedan. Jadi mereka itu sistem berpolitiknya itu harus berseberangan dengan pemerintahan yang resmi gitu ya. Jadi misalkan orang NU itu nanti mendukung siapa? Ya si kelompok HTI, kelompok pengasang khilafah ini pasti memilih yang bukan dipilih oleh orang NU. Jadi seperti itu ya. Memang politik istilahnya ya, yang nggak mau menyampur atau berbaur dengan orang Nahdien gitu ya. Dan kalau namanya HTI itu kan menurut Gus Islah Bahrawi itu kan sumbernya atau pusatnya ada di London ya, dan itu murni bentukan orang luar Islam yang tujuannya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan dari dalam. Sebab kalau mau menyerang Islam dari luar dengan secara frontal peperangan, ya mungkin tidak bisa, tidak mampu, karena jumlah pengarut Islam di dunia ini kan sangat banyak sekali. Makanya cara menghancurkan, cara mengalahkan ya harus lewat dalam, dengan cara adu domba, dengan cara memperkeruh suasana, dengan cara memberi ajaran-ajaran baru yang sekiranya itu bisa menimbulkan konflik, sehingga nanti secara tidak langsung si aktor ini tidak perlu ikut perang, tapi cukup orang yang ada di dalam yang saling berperang sendiri. Dengan begitu kan nanti diharapkan Islam akan kalah dengan sendirinya. Jadi ya seperti itu ya. Dan ini berita ini memang benar adanya. Ada Hizbut Tahrir di Banten. Dan harusnya ini pemerintah setempat memahami hal ini.
Bagaimanapun juga organisasi ini sudah dilarang, dinyatakan terlarang, sebagaimana PKI yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia. Oke, cukup sekian ulasan kali ini, dan lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih.